Jadi si manis ini tidak gampang digoda, Bang Alan. Iya. Yang tadinya 3 jam diperkecil menjadi 1 jam. Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kesempatan hari ini mengundang salah satu tamu spesial. Beliau ini adalah seorang wanita yang berkarir di dunia birokrasi. Ya, siap. Dia adalah seorang pegawai negeri sipil Kabupaten Halmahera Barat yang pernah menduduki beberapa jabatan strategis di pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pertama beliau ini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kominfo selama beberapa tahun dalam kepemimpinan Pak Badan Emisi. Lalu kemudian dipercayakan oleh Bupati James Uang untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan. Dan saat ini di akhir dari kepemimpinan Pak James dan Jufri ini, beliau dipercayakan lagi untuk menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Jadi kalau saya mau bilang dulu beliau ini mengeluarkan uang, sekarang ini tugas beliau untuk mencari uang. Bisa saya sapa dengan Caca Ema? Siap. Iya, terima kasih. Saya lebih familiar dengan Caca Ema. Caca Ema ya. Saya banyak mendengar tentang hal-hal menyangkut dengan program yang direncanakan oleh Ibu di pendapatan daerah. Salah satu program yang saya dengar adalah program Simanis. Inovasi Simanis. Inovasi Simanis. Sebelum kita mau lanjut untuk bicara menyangkut dengan program Simanis ini, saya minta kepada Ibu supaya sapa-sapa dulu pemirsa. Baik, terima kasih Bung Olan. Iya. Ruslan saja. Iya, Bung Ruslan. Iya. Baik, terima kasih telah hadir bersama kami di ruang Rumah Keadilan bertempat di Kompleks Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Saya Ibu. Baik, Bung Olang sudah sekedar menyampaikan sedikit siapa saya sebenarnya. Kebetulan saya sekarang lebih familiar dengan panggilan Caca Ema. Yang kebetulan saya menduduki amanah sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Baik semua pemirsa, boleh katakanlah pemirsa, Badan Pendapatan Daerah nih Bung Olan. Saya. Baru berumur 4 bulan ketika saya menjabat. Ibarat bayi itu, anak itu yang masih masih merangkak, belum sepenuhnya berjalan begitu. Jadi bagaimana bayi itu, anak itu dia berdiri dan dia berjalan tegak, itu butuh dukungan. Dukungan spirit dari orang itu, si ibu itu, supaya bayi ini ketika berdiri berjalan harus cepat berjalan, dan berjalan itu harus mengikuti koridornya. Begitu dengan Bapenda. Bapenda berumur 4 bulan. Bapenda salah satu tupoksinya itu bagaimana meningkatkan pendapatan hasil daerah yang harus digenjot, yang memang selama ini kita melihat PAD kita masih jauh dari harapan. Makanya kebetulan Bapenda salah satu jabatan yang strategik, yang istilah tadi Bang Ruslan sudah bilang bahwa dulu saya menjabat sebagai Kepala BPKAD, saya mengeluarkan uang, tapi sekarang istilahnya saya mencari uang begitu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, biar bagaimana cara supaya peningkatan pendapatan asli daerah. Saya punya gagasan, kami Badan Pendapatan Daerah punya gagasan. Nah, lahirlah Simanis tadi. Jadi Bang Alan, Simanis itu bukan cewek cantik yang hanya jalan lenggak-lenggok, tapi lenggak-lenggok itu ada menghasilkan sesuatu gitu. Jadi orang Halbar bukan cuma bilang bahenju begitu.
Jadi awalnya saya bingung, ini si manis ini sebenarnya apa ini. Iya. Dan bahkan masyarakat pun belum tahu. Iya. Kira si manis ini apa sih si manis ini? Iya. Tapi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa si manis ini bukan seperti cewek cantik yang lenggang-lenggong dan sebagainya. Iya. Jadi kira-kira si manis itu apa sih, Ibu? Iya Bang Alan. Si manis ini akronim dari Sistem Manajemen Pelayanan Pajak dan Retribusi. Jadi yang saya gagas ini bagaimana sistem pelayanan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Saya contohkan, misalkan yang dulu-dulunya orang bayar pajak butuh waktu 2-3 hari, dengan ada si manis, dengan sistem operasional prosedur yang sudah kami lakukan, mungkin orang datang di kantor hitungannya jam pembayarannya. Itu target jangka pendek saya. Karena jangka pendek dari satu inovasi itu kurang lebih 3 bulan. Jadi jangka waktu 3 bulan itu kami Bapenda mengeluarkan suatu sistem operasional prosedur yang memang jangka waktu 3 bulan kami memperbaiki pelayanan internal kami. Ketika orang misalnya Bang Alan datang membayar pajak PBB misalkan, yang dulu-dulu datang harus sudah satu meja, pindah ke meja lain, baru keluarlah SPPT. Dengan adanya SOP yang jangka pendek ini, mungkin Bang Alan datang cuma waktu 1 jam sudah terbitlah SPPT. Seperti itu. Itu jangka pendek kami. Tapi kami punya mimpi Bang Alan. Mimpi saya, jangka menengah saya sampai jangka panjang, jangka waktunya tahun 2024 nanti ketika Perda tentang pajak dan retribusi sudah disahkan, karena kami sudah mengirim rancangan perdanya ke DPRD. Tinggal mereka ini untuk sahkan. Ketika tahun 2024 mimpi saya begini, ketika orang datang bayar pajak, orang tidak datang cari saya lagi. Sistem buy online dengan cara si manis tadi, si manis yang berperan. Orang cuma duduk di rumah, ketik, bisa bayar dan bisa duitnya langsung masuk ke bank, dan kami di Badan Pendapatan Daerah hanya menerima laporan. Seperti itu. Jadi si manis itu yang saya ibaratkan cewek cantik, berparas cantik, yang berjalan juga lentik, berjari lentik, tetapi menghasilkan duit untuk pembangunan Halmahera Barat. Jadi mungkin begitu supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa inovasi yang dirancang oleh Ibu itu seperti itu. Tujuannya apa sih manis ini dibuat? Terima kasih Bang Alan. Tujuannya pertama, target kami hanya peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi PBB, pajak bumi dan bangunan, tidak ada di dalamnya pajak restoran, pajak rumah makan, pajak BPHTB, orang mengurus tanah. Jadi mimpi saya ke depan seperti itu. Karena kalau memang saya berpikir kalau memang bayarnya masih sifatnya manual, akan terjadi pungli-pungli. Seperti itu. Kadang orang mau bayar PBB misalnya, akan datang di kantor, aduh Ibu Kaban, orang baru bisa bayar segini, yang ini nanti saya susul, yang itu yang kita tidak inginkan. Namanya pajak itu wajib, kewajiban seorang warga negara harus membayar. Jadi ke depan mengurangi kecurangan-kecurangan itu saya melakukan by system yang nama si manis tadi. Jadi si manis, dia cuma duduk manis, dia menggunakan by digital. Dan Bang Alan di rumah saja sudah bisa membayar. Misalnya Bang Alan mau membayarkan PBB, Bang Alan sananya di rumah, tidak datang lagi ke kantor. Begitu. Cuma buka aplikasi si manis, itu jangka mimpi saya tahun depan. Buka aplikasi si manis, sudah bisa cross check dan sudah bisa membayar, dan aplikasinya terkonek dengan Bank Mandiri. Sekarang belum? Sekarang, waktu 3 bulan ini kan saya mau launching besok nih Bang Alan. 3 bulan itu saya masih menjalankan sistem operasional prosedur internal. Jadi saya mau bilang staf pendapatan, ketika orang datang membayar pajak bumi dan bangunan, membayar BPHTB, yang tadinya 3 jam diperkecil menjadi 1 jam. Dan jangka menengah, jangka panjang sudah by online. Orang sudah berubah tatap muka 4 orang.
Seperti itu Bang Alan. Oh iya. Itu mimpi saya. Iya. Iya. Iya, baca cerita tadi, tapi kelihatan Caca ini suara agak paru. Iya, ini saya karena memang HUT Korpri semua pada lomba-lomba mau nyanyi, akhirnya Iya. parau suara saya. Iya, Tapi semangat saya tidak parau. Iya. Gitu Jadi Bang Alan. minum dulu. Iya, ini air apa nih? Air le mineral Iya, atau air produk Bang Alan. Iya, produk tapi belum pasang label itu. Iya, non label. Iya. Bismillah. Iya. Saya ada puasa kontra bisa nih. Oh, alhamdulillah. Iya. Allahu Akbar. Oke, ini selanjutnya saya mau tanya dulu, kira-kira ini output dari si manis ini? Iya. Outputnya aplikasi yang kita gunakan. Si manis ini. Jadi setiap hari jadi Bang Alan, nanti Bang Alan bilang di Bang Alan teman-teman, si manis itu bukan cewek cantik yang muda madai gitu. Tapi si manis ini cewek cantik yang mendatangkan duit Bang Alan. Karena aplikasi itu ketika sudah ada di handphone masing-masing Bang Alan dan teman-teman, kalau mau perlu bayar pajak, oh iya, ingatlah si manis. Jadi si manis ini tidak gampang digoda Bang Alan. Iya. Outcome dari si manis ini apa? Iya. Outcome dari si manis yaitu peningkatan pendapatan asli daerah. Supaya ke depan Kabupaten Halmahera Barat ini tidak banyak ketergantungan dari dana transfer. Minimalnya PAD sudah bisa kita dongkrak untuk pembangunan kita di masa depan. Saya. Iya. Iya, baik pemirsa, mungkin cerita-cerita kita di podcast kali ini mungkin sudah berada di penghujung cerita Ibu ya. Iya, boleh. Saya berterima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktu di rumah saya ini untuk menceritakan tentang berbagai macam inovasi yang Ibu telah gagas. Insya Allah apa yang telah Ibu gagas itu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk terakhir, mungkin ada sedikit kata-kata kunci dari Ibu terkait dengan program manis ini. Apa? Iya, terima kasih. Kata kunci saya, dukunglah saya dengan inovasi si manis supaya ke depan dengan ada si manis ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah untuk pembangunan Halmahera Barat yang sama-sama kita cintai ini. Saya berharap semua stakeholder Kabupaten Halmahera Barat dukunglah kami dengan gagasan si manis. Sistem manajemen pelayanan pajak dan retribusi. Terima kasih Caca Emma yang telah hadir. Mungkin itu saja di kesempatan berbahagia ini. Kepada pemirsa, diskusi atau baca cerita kita sudah sampai di situ. Iya. Ibu Caca. Iya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa yang menyaksikan, saya juga ucapkan terima kasih. Insyaallah rahmat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia. Salam si manis.